Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Yun? Kok hari ini terlihat tidak seperti biasanya? Begini Bu Nurul, saya mau sharing permasalahan anak murid saya terkait pembelajaran di kelas saya. Ibu ada waktu? Ada Bu, silahkan Bu Yun. Ibu mau sharing apa? Kenapa dengan murid-murid Ibu? Begini Bu, hampir 80% dari kelas saya nilainya itu di bawah KKM. Padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam Hmm, pembelajaran. Tapi masih saja siswa itu kayak nggak paham gitu. Antusiasnya pembelajaran itu kurang. begitu. Nah Bu Yun, kira-kira apa nih tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita kali ini Bu? Tujuannya yang ingin saya capai yaitu agar anak-anak itu antusias dalam pembelajaran dan juga punya nilai yang bagus gitu. Hmm, Nah, kira-kira tadi kan Ibu menjelaskan bahwa hampir 80% ya dari anak-anak di kelas Ibu itu yang nilainya di bawah KKM. Nah, menurut Ibu nih, apa yang membuat anak-anak itu kok nilainya menjadi rendah bahkan di bawah KKM itu, Bu? Sebenarnya apa itu, Bu, menurut Bu Yun? Kalau itu saya merasa kayaknya siswanya itu Bu malas belajar. Terus Hmm, kalau pembelajaran terlihat rame sendiri. Bahkan udah saya tegur, tapi namanya anak-anak nanti selang beberapa waktu mereka rame kembali. oh iya Bu Yun ya. Nah Bu Yun, kira-kira apa nih yang membuat anak-anak itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang Bu Yun sampaikan di kelas Bu? Kalau saya lihat sih dari siswa-siswanya itu Bu, kurang antusias terhadap pembelajaran, jadi motivasinya agak kurang gitu. Begitu. Biasanya Bu Yun itu pakai media apa Bu ketika Ibu mengajar di kelas? Kalau medianya sih, saya biasanya pakai modul ajar yang sudah diberikan itu Bu. Oh modul ajar yang sudah disiapkan dari sekolah itu Bu ya? Iya Bu, terus selain itu juga saya menuliskan materi untuk anak-anak itu di papan tulis. Hmm, jadi Bu Yun itu mengajarnya pakai modul ajar, terus juga kadang Ibu menuliskan materinya di papan tulis, begitu Bu? Iya Bu. Kalau selain pakai yang seperti itu, pakai apa Bu? Saya Hmm, bingung. jadi Bu Yun masih bingung saat ini. Iya, saya masih bingung. Hmm. Bu Yun, sudah pernah mencoba metode lain tidak selain menggunakan modul dan mencatat di papan tulis tadi Bu, materi pembelajarannya? Kalau metode lain sih, sementara ini paling diskusi aja sih Bu. Hmm, nah begini Bu Yun ya, kalau boleh saya simpulkan, anak-anak yang Ibu ajar itu nilainya rendah, bahkan di bawah KKM Bu ya, karena kegiatan pembelajaran. Saat pembelajaran, anak-anak kurang antusias dan motivasinya rendah. Menurut Bu Yun nih, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik dan termotivasi lagi? Kan sebelumnya anak-anak katanya kurang fokus. Kira-kira Bu Yun bisa berpikir apa nih yang cocok buat anak-anak itu supaya tidak lagi seperti yang Ibu ceritakan tadi, Bu? Kalau cara lain sih di kelas itu ada proyektor Bu. Nah mungkin saya bisa pakai proyektor itu Bu. Oh iya, proyektor yang ada di kelas, Bu ya. Terus, Bu? Kalau misalkan saya pakai proyektor, berarti kan saya harus gunakan seperti video, PPT begitu kan Bu? Nah, itu lebih bagus, Bu Yun. Ada video yang Bu Yun punya? Ada sih, tapi belum saya gunakan. Oh, begitu. Ada hal lain tidak, Bu, yang mungkin bisa dilakukan sama Bu Yun? Selain tadi Ibu menggunakan proyektor, kemudian proyektornya tadi untuk menampilkan media PowerPoint dan juga video-video, Bu. Hmm, eh, untuk hal lain ya,
Ini paling saya mencoba menggunakan gadget sih Bu, HP gitu untuk media pembelajaran. Nah, mungkin nanti saya ke depannya akan membuat bahan ajar untuk pembelajaran misalkan berbasis game gitu. Nah, mantap itu Bu Yun. Nah, kira-kira nih ya, dengan apa yang Bu Yun punya ide tadi, kira-kira bisa membantu tidak Bu untuk merubah anak-anak yang tadinya tidak fokus, kemudian motivasinya rendah, sehingga menjadi lebih antusias Bu? Kalau itu saya kira sangat memotivasi, soalnya kan anak-anak itu kan sekarang zamannya game nih Bu, dan Iya. jadi pasti dia suka tuh dengan game-game itu. Mhm. Dia kan nggak bisa lepas juga anak-anak dengan gadgetnya. Iya, benar Ada Bu. yang enggak kan gitu, mungkin itu bisa saya gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Mhm. Nah, Bu Yun, dari apa yang sudah Bu Yun sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Bu Yun menceritakan kembali apa-apa yang akan Bu Yun lakukan? Mungkin nanti ke depannya saya mengajar pakai proyektor, terus Mhm, menampilkan media media PowerPoint, video iya. pembelajaran, nah, agar pembelajaran saya itu tidak monoton. Nah, juga saya akan memanfaatkan gadget dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis game itu, Bu. Bagus Bu. Nah, Bu Yun, ini kan Bu Yun sudah bisa menyelesaikan permasalahan Bu Yun sendiri. Kira-kira nih Bu Yun, apa komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Yun selanjutnya? Kalau komitmen saya sih, saya akan menyiapkan media-media PowerPoint, kayak video pembelajaran, nah juga game-game itu yang pembelajaran yang untuk berbasis kayak game itu. Oh iya, pembelajaran berbasis game Bu ya. Sekarang Bu Yun, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Yun nih untuk melaksanakan komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Kalau yang bisa membantu saya ini Bu, di sekolahan, ya paling Bu Mhm. Aulia karena beliau itu lebih paham IT. Iya iya. Nah, dengan Bu Aulia Bu ya. Jadi kan kalau dengan Bu Aulia, Ibu bisa sharing, bisa dengan mudah Ibu menjalankannya. Good luck Bu Yun ya. Oke, terima kasih Bu, saya akan mencobanya. Nah, sekarang Bu Yun tadi kan sudah menceritakan komitmen yang akan Ibu lakukan, rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Nah, sekarang Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menyampaikannya, berbagi cerita kepada saya tadi Bu? Kalau perasaan saya sih merasa sangat senang Bu, dan rasa plong gitu, karena permasalahan ini kan sudah menemukan solusinya, sudah dapat terselesaikan. Alhamdulillah, saya pun ikut senang Bu Yun. Bu Yun sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu Yun sendiri. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, Ibu sudah membantu untuk permasalahan saya ini. Sama-sama Bu Yun. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Mulai sekarang Bu Yun harus lebih semangat lagi Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama.